Oke guys, selamat malam. Ini mau perpulungan ya, anak-anak muda yang mau jalan kaki ke rumah jemaat ya. Ini perjalanannya masih jauh, jalan kaki bang. Anak-anak muda ini tidak gengsi. Anak-anak muda ini mau diajak. Ini ada 7. Ini jalan kaki kira-kira 400 meter. Jauhnya ini ke rumah pemuda. Anak muda yang mau ibadah. Hai guys, welcome to my channel. Ayo. Lihat my IG. Tuh, belok kiri ya. Notok terus, lurus. Anak-anak muda ini cinta Tuhan. Ya. Kami jalan kaki dari Simpang Pajak Singa, Simpang sampai masuk ke gang-gang rumah Saskia Francisco Gea guys. Ini jalan, kami udah sampai di rumah ini. Jalan kaki dari depan kira-kira 400 lebih meter ya ini. Pintu dulu, ketuk pintu. Oke, ayo bangkir. Sapa. Oke, kami udah tiba. Halo. Oke, jalan kaki guys dari dari depan sampai ke masuk gang-gang. Ya. Shalom. Gak bisa masuk dia bang. Oke. Salam dekku. Hai, selamat malam. Selamat malam Mami, Tuhan berkati. Salam Pak. Salam Pak, selamat malam. Ya. Salam sama Bapak lah. Oke. Halo Pak. Kenapa? Firman Tuhan sampai kakiku, janjimu dalam bagi jalan-jalanku, terangku di tengah hari, menantikan beri kekuatan baru, terbang tinggi di awan bersamamu, kemuliaan firman-Mu menopang kamu Tuhan. Bukan teguh bersamamu menghentikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Ya, tentu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menunjukkan rasa hormat sama orang tua misalnya gitu ya. Rasa hormat ya, orang yang tinggi, orang yang lebih umur, orang yang lebih besar begitu teman-teman. Apalagi takut akan Tuhan berarti lebih kita menghormati Tuhan ya, lebih menghormati Tuhan ya. Nah, dan kita tahu bahwa ada orang-orang ya yang takut akan Tuhan, ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yang takut akan Tuhan ya. Pemuda-pemudi yang sekarang kayak gini ya, buktinya kita sekarang kan bisa berkumpul ya. Buktinya kita bisa berkumpul bersama untuk memuji bersama, menyembah bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Itulah salah satu ciri-ciri pemuda yang milenial ini membanggakan Tuhan, membanggakan keluarga dan orang tua ya. Nah, dan ciri-ciri ini teman-teman yang sangat menarik. Ciri-ciri ini bukan hanya berbicara saja berprestasi ya, bukan hanya berbicara prestasi. Yang ciri-ciri ini bisa juga dikategori dengan kejujuran ya, integritas. Apa teman-teman? Kejujuran Atau integritas ya. Yang takut akan Tuhan itu tentu dia jujur, ya kan? Kalau dia hanya jujur saja tapi dia tidak takut akan Tuhan, belum teman-teman. Ketika dia takut akan Tuhan, pasti dia memiliki kejujuran atau integritas. Tentu dia jujur,
Ya, amin. Amin. Jadi seperti inilah, ya. Seperti inilah yang sebagai anak Tuhan, sebagai kita ya, yang ini yang berkumpul, yang mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita belajar untuk pegang kebenaran firman Tuhan dimanapun kita di sekolah. Mungkin teman-teman di saat ujian, mungkin ada teman-teman yang nyontek. Terus sementara nggak ada guru, jangan kalian juga ikut nyontek. Gitu. Berarti juga jujur, berarti kalian nggak takut akan Tuhan begitu, ya. Itu salah satu, ya. Salah satu kalau kita takut akan tentu kita nggak nyontek begitu. Dan juga nggak tentu juga kita taat sama orang tua. Mungkin ya, Hosana Nehemia bilang, misalnya orang tua bilang, Nehemia, ya mamaku, bagaimana bilang gitu, tolong ambilkan rumput buat lembu. Enggak lah, aku malas. Nah, itu kan ada kategori, itu belum disebut takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia jawabannya, ya makku siap. Bilang gitu. Karena kenapa? Karena perintah, ya. Pada malam hari ini sangat menarik, ya. Takut akan Tuhan itu yang sangat relevan, ya. Sangat menuntun dalam hidup kita. Contohnya kita memiliki rasa peduli terhadap yang lain. Mungkin ya di sekitar kita ya, di sekolah mungkin teman kita nggak punya pulpen, ya kan? Kita belajar memberi. Karena kenapa? Karena kita udah mengenal dasar di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajarkan takut akan Tuhan, sebab firman Tuhan mengajarkan untuk saling memberi. Amin. Siap kita saling memberi? Siap. Nah, itulah salah satu, ya. Nah, teman-teman, kita ciri-cirinya banyak. Bahkan yang takut akan Tuhan itu pasti dia memiliki motivasi yang benar, ya. Pasti teman-teman ini kan yang berkumpul pasti punya motivasi yang benar. Nanti ke depan aku mau jadi polisi, contohnya seperti itu. Kalau ada yang mau jadi polisi, aminkan aja begitu, ya kan? Atau saya mau jadi pendeta begitu, bisa jadi, bisa mengaminkan teman-teman kalau mau begitu, ya. Punya motivasi yang benar, ya gitu. Jadi anak-anak muda ini, ya, kita kan masih anak-anak muda, masih di era milenial begitu, ya, anak gitu. Nah, teman-teman, dan kita punya, kalau kita berkumpul bersama, tentu kita memiliki komunitas yang benar, ya kan? Ketika kita takut akan Tuhan, tentu kita tahu hal yang benar dan hal yang jahat. Ketika kita berada di dalam komunitas yang benar, ya kan? Oleh karena itu mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Kita belajar, ya, menunjukkan kejujuran, ketaatan kepada orang tua, ya. Nah, poin yang kedua, ini nggak lama teman-teman. Poin yang kedua, ya, jadi temanya jadilah pemuda-pemudi milenial yang membanggakan. Poin yang kedua ini sangat menarik buat kita semua. Jadilah pendengar yang baik, ya. Jadilah pendengar yang baik, ya. Kita lihat di ayat 1 sampai 4 berkata demikian, ya. Hai anakku, ya kan? Berarti orang tua itu seolah-olah itu memanggil gitu. Hai anakku, bilang gitu, ya. Jika engkau menerima perkataanku, seperti orang tua itu menawarkan perkataan, seperti orang tua itu menawarkan didikan begitu, teman-teman. Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Orang tua itu istilahnya memanggil dan menyuruh kita untuk mendengar dan menyimpan pesan orang tua, ya. Ayat 2-nya, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Ternyata di dalam didikan orang tua, ya, jangan anggap enteng. Ternyata di dalam didikan orang tua ada hikmat yang kita ambil. Ada faedahnya, ada artinya, teman-teman. Tidak ada orang tua itu menjerumuskan kita untuk ke jurang, tidak ada, teman. Tetap orang tua itu ada makna. Kalau orang tua itu memerintah, ketika orang tua itu mendidik, ada makna, ada mau gitu untuk hidup yang benar begitu, ya. Nah, kita lanjut di ayat 3-nya. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat 4-nya, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ya. Teman-teman, nasihat orang tua ini ya banyak hal yang
contoh-contohnya seperti perak, ya, yang terpendam, harta yang terpendam. Jadi orang tua itu ada unsur yang benar, ada unsur didikan yang benar, teman-teman. Ya, nggak ada unsur untuk menjatuhkan anak, nggak ada, teman-teman. Jadi kita jadilah pendengar yang baik untuk orang tua, ya. Kita sebagai pemuda-pemudi yang milenial yang membanggakan Tuhan, membanggakan orang tua, ya. Oleh karena itu mari kita belajar yang takut akan Tuhan, jadi pendengar yang baik. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Ya, kita berdiskusi teman-teman, kalau ada teman-teman yang kita renungkan tadi, ada yang teman-teman yang menjadi ayat memberkati begitu ya. Apa sih nasihat orang tua, seperti apa begitu teman-teman? Ya. Seperti apa nasihat orang tua begitu? Mungkin teman-teman masih bertanya, kita berdiskusi di sini adalah ruangan berdiskusi teman-teman. Ya, pemuda-pemudi, nggak ada yang terkecuali gitu ya. Oke, silakan. Kenapa nasihat? Atau kalau bukan pertanyaan juga bisa berdiskusi lah, apa namanya? Oh, ini ayatnya ayat yang saya dapati seperti ini begitu juga bisa. Saya Oke, iya. Silakan teman-teman. sekedar mau nanya aja ya. Kenapa sih kalau kita itu harus mendengarkan nasihat orang tua? Dengar nggak, pernah dengar nggak? Kenapa sih kita itu harus mendengarkan? Kamu dengar? Kenapa sih kita harus mendengarkan perintah orang tua? Oh, ngerti bang. Jawablah. Kan bisa aja nggak usah kita dengarkan kayak gitu. Jawablah. Kenapa? Oke. Ini sangat menarik teman-teman. Kira-kira kenapa? Sebelum yang lain jawab. Kan saya nanya. Oke. Saya nanya kira-kira kenapa? Terus kasih tahu ya. Lah, saya nggak tahu. Ayo. Cuma nanya. Apa? Nah, Ayo silakan deh. Oh, Bilang itu dia dong. Biar saya kasih tahu ya. tenang. Ayo silakan. Jangan malu gitu sama. karena orang tua lebih tua dari kita. Oh, Oke. nenek dengar. Tepuk tangan buat teman kita. Ya, oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menjawab? Karena lawan kata orang tua adalah dosa. Oke. Lawan orang tua dosa. Gitu ya. Oke, ada lagi? Kenapa Kam? dosanya gitu? Tanya dong. Karena kalau di pelajaran agama kami, orang tua itu adalah walinya Tuhan bagi kita ya, anak-anaknya. Nah kan sudah sepatutnya kita mendengarkan perkataan orang tua kita. Masa orang tua kita yang didik kita, orang tua kita yang menjaga kita dari kecil sampai kita dewasa. Setelah kita dewasanya, kita remajanya, kita malah melawan atau tidak mau perkataan orang tua kita kan. Intinya kan orang tua itu merasakan hal yang tidak enak. Kan Tuhan juga merasakan apa yang dirasakan orang tua kita. Jadi itu kan sama dengan dosa karena kita mendukakan hati Tuhan. Terus apakah Anda sudah melakukannya dalam kehidupan Anda sehari-hari? Sepertinya dalam proses, Kenapa masih dalam proses? karena manusia tidak luput dari dosa. Terima kasih. Jadi ini sih. Berdiskusi begitu Bang. Karena dia itu lebih pengalaman gitu, jadi dia nggak mau anak-anaknya itu hancur gitu. Nice. Ya, good. Oke. Jadi Karena perintah Tuhan itu aja udah. Ya, karena itu perintah Tuhan. Simpel gitu. Sebenarnya Nehemia bertanya nih udah tahu jawabannya dia, tapi Amatilah ayam dan ibumu biar gitu. biar semuanya ingat. Ayo. Mungkin Leo. ada pertanyaan. Ayo, ngomong silakan deh. Oh. Oke. Bertanya Leo. Tinggal 2 orang lagi. Nasihat. Tahu Leo tahu nggak nasihat itu apa? Enggak. Coba. Ya, tuh Bang Martin nggak tahu sih Leo nasihat itu apa. Nasihat itu nggak tahu nasihat. Oke, nasihat itu seperti didikan lah ya. Didikan. Misalnya kalau orang tua bilang Leo, misalkan orang tuanya Leo begini, Leo atau nakku harus sekolah baik-baik, bilang gitu. Karena kenapa? Itu masa depannya kamu, ya kan? Itu nasihat dekku.
Ya. Udah ngerti, Leo? Contohnya apa nasihat orang tua sama Leo? Pernah nggak dinasihati orang tua? Di mana, di sekolah, di rumah, pernah nggak bilang apa orang tua? Jangan mencuri anakku, bilang gitu kan. Gimana? Pernah nggak dinasihati? Kalau pengertian nasihatnya tadi yang bilang Bang Martin, didikan untuk Leo supaya hidupnya baik, tidak jahat. Misalnya Leo melihat teman Leo nih lagi mencuri, terus Leo tahu itu tidak baik karena Leo ingat nasihat orang tua. Itu ya Leo ya. Ngerti kan? Oke. Oke, nasihat yang lain nih abang-abangnya nih Saskia.